Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama urip.info. Kita lanjutkan pembahasan penyetaraan reaksi redoks dengan menggunakan metode perubahan bilangan oksidasi untuk reaksi yang berlangsung dalam suasana asam. Syarat untuk bisa mengikuti bahasan ini, siapapun harus sudah lebih dahulu memahami konsep atau aturan pemberian bilangan oksidasi untuk setiap unsur atau atom dalam suatu spesies. Kalau tidak bisa menentukan bilangan oksidasi, tentu saja ini tidak bisa berlanjut. Kalau tidak mau menggunakan metode yang masih mensyaratkan paham cara memberikan bilangan oksidasi, sebaiknya menggunakan metode ion elektron atau menggunakan metode aljabar, seperti yang dibahas pada kanal Urip Rukim. Oke, sekarang sedikit kita bahas bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi yang tertampil di sini adalah bilangan oksidasi rata-rata atau bilangan oksidasi persatuan unsur. Seperti di sini K, bilangan oksidasinya plus 1, itu untuk 1K. Oksigen itu adalah minus 2. Kalau K kan logam alkali, bilangan oksidasinya positif 1. Oksigen ini golongan 6A, menuju 8 kan kurang 2, makanya bilangan oksidasinya min 2. Kemudian untuk 1Cr itu didapat dari jumlah oksigen dikalikan min 2 kan min 14. Sedangkan K plus 1 kali 2 plus 2 plus 2 dengan minus 14 itu kan minus 12. Lawan minus 12 adalah plus 12. Itu adalah untuk Cr yang jumlahnya 2. Kalau satu satuan maka bilangan oksidasi Cr itu adalah plus 6. 12 dibagi 2. Karena ini reaksinya berlangsung dalam bentuk molekuler atau semuanya dalam bentuk senyawa, tidak ada ion, maka ini nanti agak sedikit lebih rumit di dalam finishing atau penyelesaian akhir di dalam penyetaraan. Beda dengan kalau kita menggunakan metode setengah reaksi yang tanpa pengionan. Itu nanti akan mendapatkan hasil secara otomatis di bagian akhir. Tidak perlu memikirkan lagi, oh ini ditambah berapa dan seterusnya. Oke, untuk HCl tentu kita tahu H itu bilangan oksidasinya plus 1. Kalau ketemu dengan Cl tentu lawan dari plus 1 adalah min 1, karena ini tidak bermuatan. Demikian pula untuk KCl, bilangan oksidasi K tadi sudah tahu kita plus 1, Cl min 1. Cr kita bisa dapatkan dari bilangan oksidasi Cl3, yang jumlahnya 3 ini Cl-nya. Setiap Cl itu minus 1 jumlahnya 3, minus 3, lawan minus 3, plus 3. Kita menggunakan istilah lawan karena di sini tidak bermuatan. Cl2 berarti Cl berikatan dengan Cl, maka bilangan oksidasinya adalah 0. Kemudian pada H2O seperti umumnya bilangan oksidasi, H itu plus 1, O itu min 2. Sekarang dari bilangan oksidasi yang ada, kita akan lihat unsur sejenis di kedua ruas yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Di sini yang mengalami perubahan bilangan oksidasi adalah Cr, semula plus 6, berubah menjadi plus 3. Kemudian Cl di sini minus 1, tapi pasangannya bukan dengan Cl yang ini, bukan Cl yang ini ya. Kita pasangkan dengan Cl yang sebelah sini, Cl2. Nah, itulah unsur-unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Untuk bisa menentukan perubahan bilangan oksidasi, tidak melihat lagi bilangan oksidasi persatuan unsur, tetapi kita lihat secara menyeluruh. Sebelum bisa melanjutkan bahasan ini, kita harus setarakan dulu jumlah unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi di ruas kiri dan kanan. Itu harus kita setarakan dulu jumlahnya. Contoh, Cr di ruas kiri ini ada 2, sementara di kanan ini kan baru 1. Maka yang sebelah kanan ini kita kalikan 2. Nah, selanjutnya kita bubuhi bilangan oksidasinya. Tetapi bilangan oksidasi yang kita bubuhkan di sini adalah bilangan oksidasi yang sudah dikalikan 2. Untuk yang di sini juga sama. Makanya yang di sebelah sini bilangan oksidasinya semula adalah plus 6, sekarang menjadi plus 12. Kita tambahkan di sini plus 12. Kita taruh di atasnya. Kemudian Cr yang semula adalah plus 3, sekarang kalau sudah dikalikan 2 menjadi plus 6. Kita tambahkan di sini khusus Cr plus 6. Dari plus 12 menuju plus 6, berarti dia mengalami penurunan sebanyak 6. Oleh karena itu, kita perlu beri tanda bahwa dia mengalami penurunan sebanyak 6 bilangan oksidasi. Berikutnya sekarang Cl yang bilangan oksidasinya min 1. Berarti di sini dengan yang di sebelah sini.
Yang mengalami perubahan bilangan oksidasi, kita setarakan dulu jumlah atomnya atau unsurnya. Di ruas sebelah kanan Cl jumlahnya 2, sementara di ruas sebelah kiri, ini yang kita perhatikan adalah spesi atau unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi ya. Sebelah kiri kita kalikan 2. Nah, selanjutnya kita bubuhkan bilangan oksidasinya. Kalau semula Cl ini adalah min 1, sekarang setelah dikalikan 2 menjadi min 2. Kita bubuhkan di situ min 2 untuk 2 Cl. Selanjutnya Cl yang di sebelah sini, karena jumlah bilangan oksidasinya tidak berubah, maka kita bubuhkan di situ bilangan oksidasinya tetap 0. Sehingga kalau kita lihat, minus 2 ke 0 berarti mengalami peningkatan ya. Dari minus itu kan di bawah, 0 di tengah, kalau positif di atasnya lagi. Maka ini berarti kita boleh katakan dia mengalami kenaikan sebanyak 2 bilangan oksidasi. Cr mengalami penurunan sebanyak 6, sedangkan Cl mengalami kenaikan sebanyak 2. Perubahan bilangan oksidasi ini harus sama. Kalau yang di atas itu turun 6, yang di bawah mestinya harus naik 6. Agar bisa naik 6, yang bawah ini kita kalikan 3. Selanjutnya yang terhubung dengan tanda panah biru, ini kita kalikan 3 semuanya. Jadi HCl yang tadinya 2 dikalikan 3 berarti menjadi 6. Cl2 kita kalikan jadi 3 Cl2. Kita salin saja biar tahu proses perubahannya. 2 HCl kita kalikan 3 berarti menjadi 6. 1 Cl2 kita kalikan 3 berarti 3 Cl2. Secara stoikiometri ini belum selesai karena jumlah unsur-unsur ruas kiri dan kanan itu belum sama. Karena di spesi yang mengalami penurunan sebanyak 6 ini tidak diubah sama sekali, maka kita beri tanda. Jadi yang semua yang terhubung dengan tanda panah merah ini kita beri tanda. Ini kan koefisiennya sebenarnya 1, cuma tidak dituliskan. Maka kita beri tanda saja seperti itu. Nah, selanjutnya yang lain silakan menyesuaikan. Dalam hal ini adalah KCl dan H2O. Yang paling tepat kita mulai dari penyesuaian jumlah oksigen. Kita lihat di sini oksigen di ruas kiri, ini kan ada 7. Sementara di ruas kanan, oksigen hanya ada di sini. Maka yang ini kita kalikan 7. Oke, selanjutnya kita periksa hidrogen. Hidrogen di ruas kanan ini kan ada 14. Sementara di kiri hidrogennya sudah terpakai di sini sebanyak 6. Oleh karena itu, hidrogen yang tersisa tadi kita pindahkan ke sebelah sini, kita tuliskan di sini. Kita tuliskannya bukan H saja ya, tapi H+. Kemudian yang perlu kita setarakan lagi ini K. K ini belum punya koefisien kan, berarti kita masih boleh mengubahnya. K di ruas kiri ini ada 2, sementara di kanan hanya 1. Maka yang sebelah sini kita kalikan 2. Nah, yang boleh kita ubah-ubah itu adalah spesi yang tidak terhubung dengan tanda panah. Nah, selanjutnya kita periksa nih. Kan di persamaan reaksi yang ada ini tanpa muatan, ini kok muncul muatan? Nah, kita periksa sekarang Cl-nya. Kita lihat Cl di ruas sebelah kanan, kebetulan yang di sebelah kanan sudah kita berikan koefisien semua, berarti kita tidak boleh mengubahnya lagi. Kita lihat di sini Cl ada 2, kemudian di sini ada 6 ya. Berarti sudah 8, 8 ditambah 6, ada 14. Di sebelah kiri, Cl itu adanya hanya di sebelah sini, dan jumlahnya baru 6. Berarti masih ada sisa Cl sebanyak 8. Tapi, sekali lagi, kita nggak boleh menambahkan yang lain yang tidak ada hubungan dengan spesi yang ada. Spesi yang ada ini tadi, ini adalah spesi asli dari hasil pengalian. Sementara yang baru kita dapatkan ini adalah dari penyesuaian jumlah unsur-unsur yang memang tidak terhubung oleh tanda panah. Selanjutnya, 8H+ dan 8Cl- ini kita gabung, sehingga nanti akan menjadi 8HCl. Sudah selesai. Hanya pada saat finishing akhir, sekali lagi di bagian finishing akhir ini, kita boleh menggabungkan spesi yang barusan kita tambahkan yang bukan berasal dari proses reaksi redoksnya tadi, tapi berasal dari penyesuaian secara stoikiometri. Jadi 6HCl ditambah
8 HCl kita dapatin sebanyak 14 HCl. Kemudian yang sebelah sini kita bisa hapus. Dan yang seperti inilah hasil akhir dari persamaan reaksi redoks dalam suasana asam yang diselesaikan dengan menggunakan metode perubahan bilangan oksidasi atau PBO. Sekali lagi, yang pertama kita harus paham dulu tentang aturan pemberian bilangan oksidasi. Yang kedua, kita bisa mengamati, kita bisa menganalisis spesies-spesies mana yang boleh diubah setelah penyesuaian bilangan oksidasi. Jadi yang tidak terhubung dengan tanda panah, kita boleh sesuaikan. Dalam hal ini tadi adalah KCl dan H2O. Itu menyesuaikan dengan koefisien-koefisien yang sudah didapati dari penyesuaian bilangan oksidasi, dari perkalian bilangan oksidasi dan sebagainya. Memang tidak disarankan kalau kita mendapati reaksi redoks bentuk molekuler atau dalam bentuk senyawa seperti ini yang relatif lebih panjang, kita menggunakan metode ini. Metode ini sangat tidak efisien. Secara waktu kita membutuhkan analisis yang cukup dan tentu saja kalau kita tidak mengalami kecelakaan keliru di dalam menganalisis, ini beres. Tapi kalau kita tidak teliti, bisa saja kita putus asa untuk mendapatkan persamaan reaksi redoks yang semestinya. Sekali lagi, sarannya kita gunakan metode setengah reaksi atau menggunakan metode aljabar yang seperti disarankan di dalam tutorial penyetaraan reaksi redoks di kanal Urip Rukim. Cukup sekian, terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa pada pembahasan penyetaraan reaksi redoks lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.